Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Saluran air irigasi PJT yang mengalir di samping Jalan Kampung Gabus ke arah Jalan Kong Isa. Di sini banyak jembatan-jembatan yang direnovasi ulang. Ya, hal ini dikarenakan jembatan-jembatan ke arah komplek perumahan tersebut memiliki gorong-gorong yang lebih kecil dibandingkan dengan lebar saluran irigasi yang dibangun. Tidak hanya di titik ini ya yang kita lihat jembatan-jembatan yang direnovasi ulang, tapi di beberapa tempat agar aliran air menjadi lancar serta lebar dari gorong-gorong jembatan itu sama dengan lebar saluran irigasi yang sudah dinormalisasi. Jembatan ini masih dalam tahap pengerjaan, jadi warganya memilih alternatif lain untuk bisa keluar dari komplek perumahan. Dari arah depan Jalan Gabus Raya, di sini kita melihat bangunan yang sudah dibongkar, kemudian kabel udara yang masih berseliweran. Kita akan bandingkan dengan kondisi sebelum pembongkaran jembatan di area ini. Untuk empang yang masih ada di kiri ini belum dilakukan penataan lebih lanjut lagi dan masih berupa empang yang airnya sudah mulai mengalir ke arah hilir. Kemudian akses ya ke samping rumah yang ada di pinggir ini sudah dibongkar sepenuhnya dan mereka mungkin menggunakan jalur alternatif lain untuk keluar dari perumahan. Helikopter ataupun tempat buang air masih ada di bagian tengah walau sudah tidak dipergunakan. Kemudian akses jembatan di samping dari bangunan yang dipakai untuk perusahaan logistik ya di sini sudah dibongkar. Akses menuju ke bangunan logistik tersebut itu dibuatkan akses sementara. Sedangkan yang ke arah TPA di sini juga ada jembatan yang agak artistik kecil, namun itu bisa dipakai untuk sementara berfungsi sebagai akses masyarakat atau juga anak didik, para pelajar yang akan melakukan aktivitas belajar mengajar di area TPA tersebut. Di depannya di sini ada akses komplek perumahan yang sudah lama dibongkar lebih dahulu tentunya dan menggunakan jembatan sementara berupa susunan bambu. Untuk lebar dari kali PJT ya saluran air irigasi PJT yang ada di sini kurang lebih 3 sampai 4 meter. Bahkan di beberapa titik itu ada yang 5 meter. Jadi memang ada penyesuaian untuk gorong-gorong jembatan yang ada di sepanjang jalur. Tadinya saluran irigasi ini ada yang sudah tertutup dengan tanah, kemudian ditumbuhi oleh semak-semak. Nah, ini salah satu yang dibongkar lagi. Cukup besar ya jalan yang dibongkar. Dan ada yang menyempit di beberapa lokasi. Contohnya yang di bawah ini. Ini satu-satunya jembatan yang belum dibongkar dengan lebar gorong-gorong 1 meter saja. Kemudian air itu dibelokkan ke arah pinggir di dekat rumah warga. Nah, ini mungkin akan dilanjutkan segera agar saluran irigasi memiliki akses air yang lancar ya dengan gorong-gorong yang sesuai dengan lebar salurannya. Ke arah rumah warga di sini dapat kita lihat ada pembuatan akses baru, mungkin perlu kawat ya ataupun tulang besi yang lebih banyak ya dikarenakan kalau kita perhatikan tadi betonnya agak tipis, tentu akan sedikit berbahaya bagi kendaraan-kendaraan yang lebih berat. Ke depan kita juga melihat adanya tiang-tiang listrik yang agak miring di beberapa titik. Ada 2 tiang di depan yang miring, semoga menjadi perhatian dari PLN setempat untuk membuatnya lurus kembali. Kemudian ini ada satu jembatan lagi ke arah komplek perumahan warga yang ada di sini, mungkin nantinya akan disesuaikan setelah jembatan yang ada di depan sini selesai. Karena jembatan tersebut dipakai untuk akses sementara menjelang jembatan yang sudah sesuai lebarnya dengan saluran irigasi mengering dan dapat dilewati. Persis di area jembatan ini tiang listriknya miring satu. Oh, ada lagi yang di depan sana.
Penataan saluran irigasi hanya berada di samping kiri kita ataupun di sisi barat dari Jalan Haji Kong Isah yang ada di sini yang sudah dibeton. Nah, pembetonan juga masih berlangsung ya ke arah hilir ataupun ke arah utara lagi menuju ke titik temu dengan Komplek Tera Damai serta ke arah Haji Kong Isah di sisi ujung. Air sudah mengalir dengan baik ya di dalam saluran irigasi ini untuk beberapa titik, walaupun ada lokasi-lokasi jembatan yang masih belum dibongkar. Termasuk perumahan yang ada di depan ini sudah ada proses awal pembuatan rangka-rangka untuk menggantikan jembatan yang lama. Dan ini adalah komplek perumahan Permarta Rizky Residence. Jadi sudah dibuatkan backisting serta tulang-tulang besi untuk persiapan pengecoran, sehingga nanti jembatan yang lama bisa dibongkar dan gorong-gorong yang ada di bawahnya yang sempit menjadi lebar. Makin ke arah ujung di sini jalannya makin menyempit, ditambah lagi kondisi jalan agak lebih rusak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau di awal kita masuk dari arah Gabus Raya itu cukup mulus. Perumahan yang ada di samping di sini ya, yang kita lihat di bagian kiri itu sudah mengantisipasi adanya saluran air irigasi yang berada di depannya. Jadi sudah mundur ke arah sisi barat lagi, kemudian menyisakan jalan akses yang ada di sampingnya. Mungkin nanti bisa dipakai untuk keperluan perawatan sungai. Bahkan saat ini dalam tahap penyiapan tanggul atau juga pagar ke arah saluran air. Untuk kendaraan roda 4 ya, ujungnya berada di hampir dekat ekskavator yang bekerja di bagian depan sana. Kemudian ada satu komplek perumahan yang kita bisa putar balik. Nah, ini adalah akses baru ke arah komplek perumahan yang cukup bagus ya, ada di samping kiri kita. Setelah dari komplek perumahan ini ya ke arah ujung ini tidak ada lagi komplek perumahan yang baru di sepanjang jalan yang sisi barat ya, karena di sisi timur di kanan kita ini ada satu komplek perumahan lagi, mungkin ada dua. Kemudian untuk perumahan-perumahan baru sesuai dengan informasi Pak Gubernur ya, izinnya di hold dulu ataupun ditahan dulu, dihentikan agar area-area yang ada itu dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan mungkin pertanian dan penanaman tanaman-tanaman lainnya yang ada di sepanjang saluran irigasi. Ini nampaknya masnya membawa beberapa ekor burung. Di sini tempat lomba burung juga. Kalau yang kita lihat banyak orang-orang datang membawa seperti ini di kawasan area lepas ya, seperti ini. Baik, sementara ini titik paling ujung yang bisa dilewati karena ke arah jalan yang nantinya bertemu dengan Komplek Tera Damai itu sedang dicor seperti yang kita bisa lihat di depan. Untuk lapisan awal jalan di bagian atas diberi batu kali, walaupun sudah ada tanah di bawahnya ya agar lebih kuat. Kemudian biasanya di aspal ya, diberi pasir dan di aspal atau diberi pasir kemudian dicor. Baik, kita sudah putar balik, jadi kita akan lihat ke arah sebaliknya lagi. Untuk yang di bagian kiri sebenarnya ada saluran air yang kecil, kemudian sudah ada turapnya ya, dinding beton ke arah pinggir jalan. Hanya saja yang ke pinggir jalan ini belum sepenuhnya ditimbun ataupun diuruk agar ke sisi jalannya itu lebih rata, kemudian jalannya dapat dilebarkan mungkin setelah pekerjaan dari pengecoran yang ada di belakang kita. Kemudian yang ke arah saluran air di kiri, saluran irigasi ya, ini sebenarnya ada dinding beton tapi terbuat dari batu-batu kali seperti yang ada di seberang. Mungkin bisa dilapis lagi ya semennya, betonnya agar rapi seperti yang kita bisa lihat di pinggir kiri ini. Oke, ini masnya mulai melepas burung.
Tampak di bagian akses ke rumah warga yang baru, di sini cor-corannya masih ditutup ya. Jembatan yang barunya yang ini. Namun tentunya sudah dapat dilewati oleh orang. Biasanya cor-coran itu 1 hari sudah bisa diinjak. Nah, kalau untuk kendaraan itu membutuhkan waktu lebih lama, mengingat kendaraan memiliki berat dan tentunya apabila dilewati mungkin akan cepat rusak ya, ataupun rusak dalam segi bentuk, kemudian mengeras dalam waktu yang lama, jadinya tidak beraturan bentuknya. Kondisi sebelumnya di awal-awal sekali di beberapa area itu ada bangunan-bangunan liar di pinggir dari sungai ataupun kali dan juga di atas kali. Lalu di bawah bangunan-bangunan tersebut ada sampah-sampah ya yang tersangkut dan juga sedimentasi-sedimentasi dari saluran irigasi yang seharusnya berfungsi sebagai sumber air bagi lahan-lahan pertanian yang ada di hulu di Tambun Utara ini. Nah, saluran ini itu paling ujung mengalir ke Kali CBL dan terus ke Laut Utara Bekasi atau juga Jakarta. Jadi komplek-komplek perumahan yang ada di sini mulai melakukan pembuatan jembatan yang baru. Untuk dananya kita belum tahu apakah ditambah oleh dana pemerintah atau swadaya dari masyarakat ya. Yang penting akses harus segera selesai, mengingat itu adalah hal yang cukup penting bagi mobilitas masyarakat untuk keluar masuk komplek perumahan. Termasuk yang ini. Struktur bawah dari jembatan yang sedang dibangun ini ditopang oleh bambu-bambu yang disusun. Kemudian di sisi atasnya itu disiapkan papan-papan ya dengan besi, tulang-tulang besi ataupun besi fabrikasi, dan backistingnya kemudian dilakukan pengecoran sehingga nanti bisa kuat. Membutuhkan waktu biasanya untuk pengecoran 21 hari ya, paling ideal sekali untuk dapat dilewati oleh kendaraan, atau bisa juga 2 minggu dengan bahan-bahan yang lebih baik biasanya. Abutment ataupun beton yang terhubung ke arah jalan di sana menggunakan bagian pinggirnya batu-batu kali yang disemen. Nah, ini kondisi kali saluran irigasi yang belum dirawat lagi karena mungkin fokus untuk melakukan penertiban dan juga pembongkaran serta penataan kawasan yang di ujung di dekat Pong Isa. Mungkin setelahnya akan ditata menjadi lebih baik kawasan ini ya, di bagian pinggirnya menjadi area hijau, diberi tanaman ya, tidak ada lagi bangunan-bangunan liar yang berdiri di sepanjangnya. Agar tidak dilewati oleh warga ya, biasanya melihat semen yang sudah mulai keras, motor lewat, kemudian mobil mulai mencoba lewat ya, tentu ini bisa berakibat jembatan yang masih basah cor-corannya roboh ya karena berat misalnya, atau menjadi rusak atau menjadi miring. Nah, tinggal satu jembatan yang ini dan satu lagi jembatan yang ada di depan yang belum dilakukan renovasi ya, ataupun dibongkar kemudian dibangun kembali agar gorong-gorong menjadi jauh lebih lebar dan dapat melewatkan air yang lebih banyak dan optimal. Sejauh ini hanya fokus di bagian kanan, sisi barat ya. Sisi timur yang kita lihat banyak juga bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran air yang kecil. Nah, ini kan sebenarnya tanah-tanah yang ada ke arah pinggir kali. Itu adalah tanah-tanah ataupun lahan yang ke arah persawahan ya. Itu biasanya lahan yang tidak dijual. Nah, bagaimanakah status dari bangunan-bangunan yang ada di kiri kita belum ketahui. Apakah lahan-lahan tersebut menjadi milik negara ya, atau
Dalam hal ini dikelola oleh PJT, perusahaan jasa tirta yang bertugas ya menyiapkan air bersih, air minum, saluran air, irigasi untuk keperluan masyarakat publik, untuk keperluan lahan pertanian. Dengan adanya penataan dan pembongkaran di kawasan ini, semoga ya tidak ada lagi bangunan-bangunan liar, kemudian menjadi area yang tertata, masyarakat memiliki kesadaran lebih baik. Di sini tadinya ada bangunan, ada beberapa bangunan, dan bangunan tersebut adalah bangunan permanen, mengingat lantai-lantai yang ditinggalkan itu dari beton, serta dinding-dinding yang dihancurkan itu menjadi puing-puing beton, dan bagian atasnya tentu atap yang juga mendukung bangunan permanen tersebut. Yang pertama dibongkar yang ini, yang ke arah komplek perumahan. Dan itu memang menutup aliran air yang sisi bawahnya, mungkin gorong-gorongnya ada tapi kecil. Nah, ini yang akses ke TPA, Taman Pendidikan Anak. Jembatannya diberi kayu-kayu kecil ya, agak lebih estetik. Kemudian yang ini ala kadar untuk sementara saja, mungkin nanti akan dibuat yang lebih lebar. Nah, kondisi yang ada di sini itu tadi di awal dapat kita lihat gorong-gorongnya hanya 1 meter, dan posisi gorong-gorong pun ada di arah rumah. Jadi bukan di tengah, air akan berbelok terlebih dahulu lalu menuju ke hilir dan dibelokkan lagi ke saluran yang sudah ada. Tentu hal ini akan menghambat pergerakan air. Belum lagi di bawah dari gorong-gorong itu banyak sekali sampah-sampah dan juga lumpur-lumpur sedimentasi, sehingga aliran air menjadi lebih susah ya ataupun terkendala untuk melewatinya. Baik, di bagian depan di sini di area saluran irigasi, di bekas bongkaran dari bangunan-bangunan seperti toko penjual kartu SIM card ya, pulsa dan lainnya, itu sudah mulai ditanami dengan pepohonan yang cukup hijau. Bibit-bibit pepohonan yang sudah tumbuh mungkin sekitar 1 meteran. Ini adalah kondisi sebelum dibongkar dari jalan akses jembatan yang menghubungkan Jalan Haji Kong Isah ya dari arah saluran irigasi di Gabus Raya. Namun kondisi saat ini harusnya sudah dibongkar karena aksesnya sudah ditutup dari Tera Damai. Nah, ini adalah video di bulan lalu pada saat proses pembongkaran, ada yang sudah selesai dan ada yang masih berlangsung dari bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali, yang bagian sisi belakangnya menggunakan badan kali untuk ditopang. Bangunan-bangunannya adalah bangunan-bangunan permanen. Jembatan-jembatan yang dibuat itu juga cukup tebal dan juga cukup kokoh. Kemudian banyak lantai-lantai beton yang juga tebal ya. Biasanya untuk membongkarnya membutuhkan tenaga yang lebih besar, seperti harus menggunakan alat-alat berat, eskavator atau mesin drilling misalnya. Tak lupa juga ya, seperti yang kita bisa lihat di samping, ini area-area pinggir jalan itu dipakai untuk menempatkan sampah-sampah yang kalau kata warga-warga dan netizen, sebenarnya sampah tersebut bukan warga yang ada di sini yang menaruhnya, tapi warga dari tempat lain juga. Hingga di area yang kita lewati ini mungkin sudah hampir 2 kilo lebih dari arah simpang Jalan Gabus Raya dan juga Kampung Gabus Haji Kong Isah ini. Aliran dari saluran irigasi lebarnya ya, lebarnya sebenarnya sudah 3 meter. Jadi penyempitan itu berlangsung di bagian hulu atau di dekat tadi komplek-komplek perumahan yang kita lewati di awal video. Hanya saja tidak begitu terawat ya, makin ke ujung
karena banyak ditumbuhi oleh pepohonan, semak belukar, dan tetap ada bangunan-bangunan liar yang menggunakan bagian pinggir kali mendirikan bagian sisi belakang bangunan tersebut. Dikatakan bangunan liar dikarenakan dibangun di atas tanah yang harusnya tidak ada sertifikatnya karena milik negara, mengingat sebuah kali, sebuah saluran irigasi itu punya sisi, kedua sisinya tidak boleh didirikan bangunan, dan itu dipergunakan untuk keperluan perawatan dari saluran irigasi tersebut ataupun sebagai ruang terbuka hijau. Kita akan lihat lagi ke depan ya kondisi ini nanti melalui akses yang lain, karena seharusnya sudah berubah jauh lebih berbeda dari hal yang ada saat ini kita lewati. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.